Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ASN, aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama dan wabil khusus kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini kami dari Kepegawaian mencoba kembali membuat tutorial pengisian SKP untuk SKP yang baru, yaitu SKP yang berdasarkan PP 30 tahun 2019 yang turunannya Permenpan nomor 6 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kami sudah membuat satu SKP yang ini sebenarnya juga berdasarkan dari SKP yang kami dapat dari Kanwil, dari rekan-rekan kabupaten lain yang kami coba membandingkan dan menyatukan kembali, dan tentunya berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022, sehingga kami mau mencoba menyusun yang pada kesempatan kali ini kami mencoba menyusun SKP. Menu yang kita tampilkan pada SKP adalah menu utama SKP. Di sini ada dua kelompok, yang satu kelompok entrian SKP, yang kedua menu cetak SKP. Nah, pada entrian SKP ini tidak perlu nanti dicetak ya. Untuk kolom yang ini hanya sebatas entrian. Ada sub menu cari dan ubah data pegawai, kemudian entry data pegawai, kemudian entry kegiatan dalam SKP dan pola distribusi pegawai. Kemudian pada menu cetak ada koper tahunan sub semua jabatan, POM SKP semua jabatan, POM SKP 2 untuk semua jabatan. Kemudian POM 3, POM SKP 3 4 keterkaitan angka kredit 1 untuk khusus JFT, keterkaitan angka kredit 2 khusus JFT. Tetapi SKP kali ini tidak menggunakan angka kredit, nanti kita hilangkan saja angka kreditnya. Kemudian yang keenam penetapan SKP, ke-7 capaian kinerja, ke-8 perilaku kerja, dan 9 hasil penilaian, dan 10 laporan kinerja untuk semua jabatan. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan ASN di Kementerian Agama, kita akan mencoba membuka apa sajakah yang ada dalam sub-sub menu yang sudah kami tampilkan yang tadi. Yang pertama kita buka cari nomor ID atau ubah data PNS. Di sini semua berisi database pegawai ya, berupa database pegawai, yaitu kita sebelumnya sudah masukkan semua data pegawai. Nanti kita akan coba ini untuk simulasi, kita buat dulu datanya yang salah dulu ya. Kita buat data yang salah, nanti bagaimana cara memperbaikinya nanti kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Baik, ini saya kira ini kita masuk ke menu utama kembali. Kemudian ada entry data pegawai. Nah, entry data pegawai ini tentunya berdasarkan data-data yang ada di dalam database tadi. Ini kita kosongkan dulu untuk menetralisir untuk tutorialnya seperti apa. Pada kesempatan kali ini kami mencoba untuk membuat SKP tahun 2022 ya, karena 2021 kita tidak bahas lagi karena saya kira kita semua sudah tahu kolaborasi antara semester 1 dan semester 2. Nanti untuk SKP yang 2022 dan seterusnya sebelum ada perubahan kembali, kita menggunakan SKP yang saat ini kita simulasikan. Pertama kita ketik di sini untuk masa penilaian 1 Januari 2022. Di sini ada pilihan, tombol pilihannya. Andainya SKP ini masih digunakan di tahun-tahun berikutnya, kita tinggal pilih tahunnya. Kemudian sampai dengannya itu 31 Desember 2022. Karena ini 2022 otomatis di sini juga 2022 karena 1 tahun ya, penilaian 1 tahun full. Kemudian selanjutnya ini data masih kosong, siapa yang akan kita SKP kan ini belum ada. Ini insya Allah cukup mudah sekali, kita tinggal mengentrikan saja nomor ID yang bersangkutan yang akan kita nilai SKP-nya, yang akan kita buatkan, bukan dinilai tapi kita buatkan SKP-nya. Kebetulan kami sudah mempunyai data yang akan dijadikan sampling, yaitu untuk pegawainya atas nama Bapak Dr. Andes Haji Sihabudin MH. Kebetulan nomor ID yang bersangkutan yaitu 543 ya. Kita lihat Dr. Andes Haji Sihabudin MH.
NIP-nya sekian-sekian, pangkatnya pembina 4A. Wow, kelihatannya ini datanya salah ya. Seharusnya datanya 4B, tadi kan kita rubah menjadi 4A supaya untuk mengetahui bagaimana cara merubah data menjadi data dari yang salah menjadi yang benar. Nanti kita bahas, tapi untuk selanjutnya kita isi dulu nomor ID. Atasan dari Pak Syihabudin yang notabene-nya beliau adalah kepala KUA, atasan dari kepala KUA tentunya kepala kantor. Nah, kita lanjutkan. Atasan dari Pak Dr. Andes Syihabudin yang notabene-nya adalah kepala KUA, tentunya atasannya adalah kepala kantor. Nah, atasan kepala kantor itu Pak Asep Hidayat yang nomor ID-nya adalah 1554 atas nama Haji Asep Hidayat MM. Pangkatnya NIP-nya sekian-sekian, pangkatnya pembina tingkat 1 4B, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Atasan dari Bapak Haji Asep Hidayat atau atasan dari kepala kantor adalah kepala kanwil. Yang dalam hal ini kami sudah membuat data kanwil, yaitu nomor ID-nya 2. Nah, Bapak Dr. Andes Haji Ajam Mustajam MSI, NIP sekian-sekian, pangkat pembina utama muda 4C, kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Baik, karena kita rasa data-datanya masih ada yang salah, khususnya yang akan kita nilai masih salah, seharusnya ini pangkatnya 4A. Bagaimana cara memperbaikinya? Cukup mudah, kita tinggal cari nomor ID pegawai, lalu kita perbaiki datanya tadi, nomor ID-nya kita cari namanya dulu, Syihabudin. Ya, kita asepkan, nah Asep Dr. Andes Haji Syihabudin MH. Pangkat beliau saat ini sudah 4B, kita ganti menjadi 4B. Saya menggunakan fasilitas autocorrect, nanti rekan-rekan bisa menggunakan manual atau menggunakan fasilitas autocorrect yang sama. Jabatan beliau adalah penghulu muda dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan Cibadak, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Mari kita lihat apakah data yang bersangkutan sudah benar sesuai dengan perubahan yang barusan kita lakukan. Kita buka kembali, ya. Pangkatnya sudah berubah menjadi pembina tingkat 14B, penghulu media dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan Cibadak. Ini kepanjangan ini, kita tinggal ganti saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga demikian sama, tidak kelihatan. Kita tinggal merge cell saja, langsung kita ini. Kemudian yang ini juga sama. Rekan-rekan bisa perbaiki sendiri di komputer masing-masing. Karena data kita merasa sudah benar, lalu masuk kita ke menu utama. Sebenarnya pada SKP kali ini kami sudah membuat nilai-nilai standar, tetapi tidak elok rasanya kalau penilaian tidak dilakukan oleh atasan langsungnya sebagai pejabat yang memberikan nilai. Kami kepegawaian hanya bisa memberikan gambaran saja, kira-kira nilainya seperti itu. Dan Bapak-bapak sebagai atasan silakan merubahnya, apakah dia menjadi baik atau cukup atau sangat baik, ya, seperti itu. Nah, pada kembali ke menu berikutnya, kita klik satu untuk cover tahunan, ya, ini standar seperti awal. Ini nanti seandainya mau dirubah menjadi kabupaten lain, tinggal tadi database-nya dirubah saja pada judul database yang tadi. Kemudian kita sediakan barcode. Yang ini barcode sebenarnya tidak berfungsi, tapi kita menginovasikan saja supaya lebih ada ciri khas. Nomor 4 nomor pertama adalah nomor ID yang bersangkutan. Kemudian nomor berikutnya adalah tahun SKP, yang ketiga adalah nomor urut kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Baik, masuk ke menu utama berikutnya, kita ke form SKP. Ini untuk semua jabatan. Nah, ini ada grafiknya. Kemudian nanti grafiknya ini kita akan bisa edit dari menu grafik. Kemudian sebelum kita masuk ke menu ini, kita masuk dulu ke entry kegiatan dalam SKP. Nah, karena jabatan yang kita contohkan adalah jabatan kepala KUA, yang mana notabene-nya kepala KUA itu adalah bawahan dari kepala kantor, dalam arti bahwa kepala KUA itu atasannya adalah kepala kantor. Nah, pada SKP yang baru kali ini itu harus menyandarkan atau mengaitkan antara SKP bawahan dan SKP atasan. Nah, atasan dari kepala KUA adalah kepala kantor. Maka di sini ada kegiatan tugas atasan. Nah, pada kegiatan tugas atasan kita tinggal lihat aja SKP kepala kantor di tahun 2022
2022 itu apa saja yang berkaitan secara tidak langsung atau langsung kepada tugas-tugas sebagai kepala KUA. Apakah ada yang berkaitan, kita cantumkan di sini. Seandainya ada yang tidak berkaitan, maka tidak perlu kita cantumkan di anggaran kali ini. Kita ambil contoh di sini, nomor SKP yang pertama melaksanakan kegiatan berdasarkan DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2022. Ini saya kira masih berkaitan dengan tugas-tugas kepala KUA. Kemudian melaksanakan program Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi berdasarkan DIPA Bimbingan Masyarakat Islam, jelas DIPA Bimais jelas berkaitan dengan tugas-tugas kepala KUA. Kemudian melaksanakan program Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi berdasarkan DIPA Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Nah, ini juga masih berkaitan dengan kepala KUA, yang di dalam kepala KUA itu jelas melaksanakan tugas-tugas haji juga gitu ya. Kemudian menetapkan rencana kerja Kementerian Agama, jelas ini secara umum, gambaran pekerjaan secara umum Kementerian Agama, maka pasti berkaitan dengan seluruh jabatan. Yang kemudian menetapkan menandatangani surat statuter Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi yang terkait dengan TUSI Bimas Islam, jelas berkaitan. Menetapkan surat non statuter masih juga. Kemudian menetapkan progres report Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, ini juga masih secara umum. Menetapkan tugas-tugas jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, ini juga masih secara umum masih berkaitan. Melaporkan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi PMP, RB dan zona integritas. Ini juga masih berkaitan, saya kira semua satker akan berkaitan dengan poin yang terakhir ini. Selanjutnya kita cari tugas-tugas yang bersangkutan. Kami sebagai kepegawaian tentunya kita sudah mengalokasikan seluruh data tugas kepala KUA atau semua jabatan JFT itu ke dalam aplikasi SKP. Kita sudah tuangkan sehingga kita para pegawai nanti tidak akan kesulitan. SKP guru itu mana, SKP kepala KUA mana, SKP penghulu mana, sudah ada. Tinggal kita membebaskan kepada mereka di tahun 2022 itu mana yang mereka kerjakan dari uraian tugas yang sudah kita sampaikan ke mereka berdasarkan peraturan. Nah, ini kan yang kita sampaikan, contohnya untuk kepala KUA itu ada sekitar 35 ya, mungkin ini lebih kurang. Ada 35, tentunya dari 35 uraian tugas penghulu dengan tugas tambahan kepala KUA itu tidak semua dikerjakan di tahun 2022 atau hanya sedikit sekali dikerjakan gitu ya. Jadi ya dikatakan tidak dikerjakan saja seperti itu. Mana itu misalnya yang tidak dikerjakan seperti contoh nih, menyusun jadwal, ini jelas dikerjakan. Nah, ini menyusun monografi kasus. Nah, misalnya di tahun 2020 itu diperkirakan tidak adalah untuk menyusun monografi itu tidak dikerjakan. Kita tinggal klik saja di sini akan muncul kalimat tidak dikerjakan. Kemudian yang mana lagi kira-kira yang kepala KUA itu tidak mengerjakan gitu ya, untuk tahun itu tidak mungkin dikerjakan misalnya dengan sebab satu dan lain hal misalnya kegiatan ini koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan, misalnya dalam satu tahun itu tidak dikerjakan sama sekali oleh kepala KUA, misalnya tidak ada kegiatan lintas sektoral kali ini gitu ya, cukup pekerjaannya internal Kementerian Agama saja, dia dianggap tidak ada. Oke, berarti dia centrang saja, ini tidak dikerjakan di tahun yang sekarang. Kemudian ada lagi misalnya ini ya, kita ambil contoh saja seperti ini, tidak dikerjakan, kemudian tidak dikerjakan, kemudian ini seandainya ada tugas tambahan, ini kita kasih 3 kolom di bawah, ini adalah tugas tambahan ya, 1, 2, 3. Ini menunya tugas tambahan itu nanti misalnya dia sebagai apa, ini bisa disampaikan di sini. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita isikan angka kredit. Nah, seandainya kita mau pakai angka kredit, kebetulan saya sudah punya angka kredit untuk jabatan ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kebetulan kami sudah mengisikan angka kredit dan volume kegiatan untuk tahun itu. Nah,
kita tinggal isikan aja angka kredit berapa per satu kali kegiatan untuk poin 1 untuk tupoksi ini. Kita akan masukkan nanti angka kreditnya. Ini angka kredit, ini volume kegiatan. Nah, setelah ini kita isi, setelah uraian kegiatan kita isi, mana yang dikerjakan, mana yang tidak dikerjakan, kita isi semua. Kita kembali ke menu utama. Kemudian kembali ke menu utama, tadi ini cover SKP sudah diterangkan. Kemudian selanjutnya ke POM SKP. Nah, ini POM SKP perlu kita perhatikan di sini bahwa apa-apa yang kita tulis tadi di uraian tugas akan tercatat secara otomatis di sini. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini ada kolom-kolom yang kosong. Kemudian karena tadi tidak dikerjakan ya, ini kolomnya akan menjadi kosong, kemudian ini akan menjadi kosong, dan terusnya banyak lagi yang kosong. Kemudian yang terakhir akan kosong sekali banyak kali misalnya. Nah, kenapa kosong? Karena memang tidak dikerjakan, jadi banyak sekali yang kosong. Nah, ini kosong kolomnya. Tentunya kalau ini kita print akan menjadi tampilan yang kurang bagus pada SKP kita. Bagaimana caranya? Kalau kita hidden satu-satu tentunya memakan waktu yang cukup lumayan lama ya, gitu ya. Jadi memakan waktu yang cukup lama. Lalu kita kebetulan di aplikasi kali ini kami sudah menyediakan fasilitas makro, yaitu menyembunyikan baris kosong dan menampilkan baris kosong. Menyembunyikan baris kosong kami kasih backgroundnya warna merah, dan menampilkan kembali kami kasih backgroundnya warna kuning. Lalu eksekusi saja, mari kita eksekusi untuk kolom-kolom yang kosong ini. Kalau kita harus delete satu-satu akan merusak rumus, atau kalau menyembunyikan satu-satu akan memakan waktu yang cukup lama gitu. Kita tinggal klik saja sembunyikan baris kosong. Tunggu agak lama sedikit karena memang makronya lumayan banyak filenya. Kita tinggal tunggu beberapa saat. Nah, setelah kita sembunyikan kosong, kalau menyembunyikan baris kosong, mari kita lihat. Nah, seluruh baris yang kosong akan hilang dan nomor urut akan berurutan secara otomatis. Nah, demikian juga sebaliknya, seandainya ingin menampilkan barisnya yang kita sembunyikan tadi, karena ternyata kita berubah pikiran, ada beberapa uraian tugas yang tadinya tidak kita kerjakan menjadi dikerjakan, kita tinggal klik saja tampilkan baris kosong ya. Nanti ini kita tidak, ya, tinggal klik saja lalu akan tampil, lalu kita kembalikan ke baris kosong, ke sembunyikan baris kosong. Nah, itu untuk poin ini kita tidak perlu ada perubahan-perubahan ya untuk submenu kali ini. Kenapa? Karena ini sudah otomatis ya. Nah, ini didapat dari mana poin-poin yang ini? Poin yang ini sudah didapat dari kegiatan yang tadi kita buat tadi. Kemudian ini 100% adalah target, 100% adalah target, 12 ini adalah bulan gitu. Nah, laporannya ini kenapa 0? Karena di sana tadi mungkin kita kasih 0, tidak kita isi volumenya gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke menu utama lagi, ke poin yang ke-3. Nah, ini juga sama, ada grafiknya. Ini juga ada kolom kosong. Ada kolom yang kosong. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja sembunyikan baris kosong atau tampilkan baris kosong gitu. Kemudian kalau misalnya ini mau dicetak, bisa langsung cetak dari sini, langsung di connect ke print masing-masing. Kemudian kita masuk ke menu utama lagi, ke penetapan angka kredit yang ke ini. Lalu kita rubah kembali ke menu yang berikutnya, yaitu keterkaitan angka kredit ya. Tapi karena aplikasi SKP kali ini tidak memakai angka kredit, tapi tidak apa-apa, di print saja. Ini kita sembunyikan baris kosong sama, tampilkan baris kosong masih sama. Yang kemudian masuk lagi ke menu utama yang sebetulnya hampir sama semua ya. Sebetulnya pada SKP kali ini tidak ada yang perlu dirubah karena kami sudah menyediakan nilai standar gitu. Cuman kami berharap nilai-nilai tersebut kewenangan dari atasan masing-masing untuk merubahnya gitu. Jadi walaupun kami sudah memberikan nilai standar dari kepegawaian berdasarkan peraturan, maka alangkah baiknya kalau kepala atasan masing-masing merubahnya kembali untuk bawahannya gitu, tidak menerima apapun yang dari kami mentah, apa adanya dari kepegawaian. Kemudian masuk ke capaian kinerja. Nah, ini juga sama, ini yang saya katakan tadi, kita atasan langsung yang merubah ya, sepanjang nilainya baik atau cukup, itu hak prerogatif kepada pimpinan, silakan saja untuk merubahnya. Ini bisa dirubah misalnya karena ini sengaja kami tidak kunci,
Ini tinggal merubah menjadi 98, kemudian menjadi 97 dan lain sebagainya. Nanti nilai akan berubah secara otomatis. Kemudian kita masuk ke berikutnya ya. Ke berikutnya, ke menu utama lagi, hasil perilaku. Ya, perilaku ini juga ini bisa dirubah berdasarkan ketentuan yang ada di peraturan. Kemudian masuk lagi ke menu utama lagi, hasil penilaian, sama juga seperti ini. Ini tidak perlu ada yang dirubah karena ini adalah rumus dari penggabungan dari perilaku kerja dan nilai SKP, jadi tidak perlu ada yang dirubah. Masuk ke menu utama lagi. Nah, ini yang terakhir, laporan kinerja untuk semua jabatan. Ini adalah form yang terakhir. Nah, ini ada di sini seperti ini, terdiri dari 3 orang, yaitu pegawai yang dinilai, pejabat penilai, atasan dari pejabat penilai, dan evaluasi kinerjanya, capaian organisasi baik, periodik pegawai baik. Ini tentunya sudah otomatis terisi ketika rumus-rumus tadi kita gunakan, gitu ya. Yang paling penting sebetulnya pada kali ini adalah ada pada menu yang capaian kinerja. Nah, ini yang poin 7 ya, di POM nomor 7 inilah kewenangan atasannya untuk merubah-rubahnya. Ini seperti awal tadi, ini baris kosong, silahkan di hidden, silahkan disembunyikan baris-baris yang kosong. Ini juga baris-baris kosong, silahkan disembunyikan seperti tadi, tinggal menekan tombol sembunyikan. Kembali ke menu utama. Sebenarnya sudah selesai, cukup di situ saja, tinggal mencetak saja seandainya tidak mau melakukan perubahan. Yang perlu kita perhatikan adalah entry kegiatan SKP. Nah, di sini sebenarnya letaknya. Nah, kita sebagai kepegawaian harus menyediakan uraian-uraian tugas untuk semua jabatan itu. Kita sudah masukkan ke kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. Kita memang harus mengintervensi untuk memasukkan seluruh tugas-tugas pegawai untuk semua jabatan gitu. Hanya nanti untuk pemilihan mana yang dia kerjakan di tahun itu terserah dia sama atasannya. Misalnya poin 1 tidak dikerjakan, misalnya poin 2 tidak dikerjakan, dia tinggal centang saja. Kemudian poin 7 tidak dikerjakan, tinggal centang saja. Otomatis yang SKP di pom-pom yang lain tadi itu akan kosong, nanti tinggal sembunyikan saja. Nah, seperti itu. Andainya mau dirubah, ya tinggal klik dikerjakan. Berapa kegiatannya, angka kreditnya, kalau dia JFT, berapa volume kegiatannya dalam 1 tahun itu. Kalau dia bukan JFT, berarti cukup dia mengisi di pom yang ini saja. Itu. Kemudian yang berikutnya ingin saya sampaikan, andainya ini digunakan di kabupaten lain, Bapak Ibu tinggal merubah ini saja, kegiatan dalam entry pegawai saja. Ini kita tinggal rubah kabupaten, misalnya kabupaten XYZ. Nah, kita rubah menjadi kabupaten XYZ, kita rubah. Apakah data di menunya itu akan berubah? Mari kita lihat. Lihat, Kementerian Agama Kabupaten XYZ. Andainya kita rubah bukan kabupaten, saya mau bukan kabupaten tapi kota. Kita rubah menjadi Kementerian Agama Kota XYZ. Oke, kita rubah, apakah dia ikut berubah juga? Mari kita lihat. Akan berubah menjadi Kementerian Agama Kota XYZ. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Dan terakhir dari kami, mohon support kami dengan klik subscribe, like and share ke seluruh teman-teman. Andainya ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman. Andainya tidak bermanfaat, cukup senyum-senyum saja. Terima kasih. Kami atas nama Kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From a distance you can tell